Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aprori dengan NIM akhir 290 dari kelas IF10G. Di sini saya akan mengerjakan tugas terstruktur 5, yaitu dengan membentuk desain GUI swing Java Swing dengan bentuk seperti ini. Nah, dan kemudian nanti dari hasil inputannya nanti akan disimpan ke dalam tabel berikut ini. Nah, di sini terlebih dahulu kita akan membuat yaitu new project. Next, di sini saya membuatnya tugas terstruktur 5 ya. Terstruktur 5 soal GUI. Nah, dan setelah berhasil, terlebih dahulu saya hapus dulu. Nah, dan pada di sini kita menggunakan yaitu JFrame Prompt untuk membuat GUI Java Swing-nya. Nah, setelah itu kita menamakannya dengan tugas terstruktur 5. Oke. Nah, dan sudah berhasil. Nah, untuk langkah yang terdahulu, di sini kita akan membuat desainnya seperti ini. Nah, langkah yang terdahulu yang kita buat yaitu kita membuat dua buah panel agar ia lebih rapi nantinya pada saat kita nanti menyusun tombol-tombol yang dibutuhkan. Nah, kemudian satu panel lagi. Oke. Nah, di sini terlebih dahulu kita akan membuat nama prodi dan nilai UTS. Di sini kita menggunakan label. Nama, prodi, nilai UTS. Ini sepertinya salah. Prodi. Oke, kemudian satu lagi yaitu nilai UAS. Ini di sini saja. Itu nilai UAS. Oke. Nah, kemudian ini kita perbesar ukurannya menjadi perkiraan yaitu 53 saja. Oke, kemudian ini juga 53 dan ini juga yaitu 53 juga. Ini juga 53 supaya ia sama rapinya semua. Oke, default saja sudah bisa. Kemudian di sini kita menggunakan text field untuk namanya. Nah, untuk ini kita menggunakan ini agar ia nanti apabila ukurannya berubah, ya panjangnya akan tetap sesuai. Nah, kemudian untuk prodi karena di sini ia menggunakan banyak pilihan. Nah, di sini kita menggunakan combo box yang mana nanti isi dalamnya bisa diubah. Nah, kemudian masih text field lagi untuk nilai UTS dan UAS-nya. Ini nanti nilainya berupa integer ya. Kemudian text field ini juga nilainya integer. Ini sebaiknya kita perkecil saja ukurannya menjadi 40. Dan ini juga ukurannya menjadi 40 karena ia berupa nilai dan tidak perlu untuk yang terlalu besar-besar. Nah, kemudian pada combo box-nya di sini kita menambahkan prodi-prodi apa saja yang ada pada Fakultas Informatika. Yang pertama yaitu Teknik Informatika. Kemudian Sistem Informasi. Kemudian yaitu ada jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Satu lagi yaitu jurusan Data Science. Oke.
Nah, ini juga sudah dikasih ini juga sudah, ini juga, kemudian ini juga. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita membutuhkan tombol simpan, yaitu button. Kita menggunakan button untuk menyimpan uh, value dari setiap nilai yang diinputkan pada text fieldnya. Nah, di sini kita menggunakan tombol simpan. Oke. Setelah itu, di sini kita tinggal menambahkan tabel saja. Ups, maaf. Oke. Nah, sini kita tinggal perlu mengecilkan ukurannya saja. Nah, ini yaitu memiliki nilai nama, prodi, dan nilai akhir. Itu kita hanya perlu di sini. Kemudian table contents ini nama, kemudian prodi, dan satu lagi nilai akhir. Oke, setelah itu ini kita delete saja. Kemudian ini kita close. Oke. Nah, dan ya sudah tampil berupa nama, prodi, dan nilai akhir. Nah, selanjutnya untuk lebih apanya di sini kita akan memberi garisnya. Nah, caranya yaitu dengan ini, kemudian line border. Oke. Nah, karena ya belum kelihatan, di sini kita menambahkan ini. Oke. Sudah kelihatan ya teman-teman. Nah, untuk garisnya kayaknya perlu kita perkecil lagi deh supaya lebih rapi ya. Oke. Nah, dan untuk desainnya kita sudah menyerupai pada uh, tugas yang soal yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya di sini kita akan menginisialisasi agar nantinya setiap inputan dapat disimpan. Saat kita menekan tombol simpan, ia akan otomatis masuk ke dalam ke dalam tabel. Setiap value-nya akan masuk ke dalam tabel. Nah, baiklah teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan membuat source-nya agar ya nantinya bisa digunakan untuk inputannya agar bisa menggunakan value. Nah, di sini yang pertama kita lakukan yaitu events, kemudian action, dan action perform. Nah, setelah itu kita buat lagi untuk ini juga events, action perform. Nah, kemudian ini juga events, action, dan action perform. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan berupa library yang berguna agar nantinya pada saat kita menyusun kodenya ia akan lebih mudah. Maaf, ini oke. Nah, selanjutnya di sini kita ini kemudian simpannya juga kita melakukan action perform. Nah, setelah itu di sini nantinya kita tinggal menginisialisasi dari setiap inputannya. Nah, di sini kita yaitu memanggil default table model. Nah, kita panggil di sini yaitu menjadi model sama dengan itu berupa default table modelnya lagi. Nah, yang dimana di sini kita memanggil untuk nama tabelnya. Nah, nama tabelnya itu kan nih, yaitu jtable 1. Nah, di sini kita manggil itu saya lupa lagi, itu jtable 1. Nah, yang mana di sini
yaitu mendapatkan get model. Nah, ini dia, yaitu untuk mendapatkan titik koma. Nah, oke. Nah, setelah itu di sini kita akan membuat model dot row row. Nah, kemudian di dalamnya itu diberi nama maaf, ini dot add row. Oke. Nah, kemudian pada itunya itu dibuat sini untuk membuat new objeknya, new object. Nah, selanjutnya jangan lupa yaitu menambahkan kurung siku sebagai bentuk arraynya. Oke, dan ini bukan seperti ini. Kemudian kita inisialisasi untuk nilainya, apa saja nilai-nilainya. Nah, setelah itu kita hapus terlebih dahulu. Nah, setelah itu di sini kita memanggil berupa JText field yang ingin dimasukkan ke untuk tabelnya, yaitu pada namanya itu JText field 1. JText text field 1 dot. Nah, di sini kita membuat get, yaitu berupa untuk mendapatkan teksnya, yaitu get text dot get text. Oke, dan kita ini. Nah, kemudian kita juga memanggil untuk yang ini namanya jComboBox 1. jComboBox 1-nya ini jComboBox 1 dot get nah, sini yaitu menggunakan get selected item ya. Nah, oke. Nah, maaf. Koma. Nah, kemudian di sini kita nantinya akan membuat fungsi. Nah, fungsi itu nanti kita akan bernama yaitu fungsi hitung nilai ya. Nah, fungsi hitung nilainya ini berfungsi untuk memanggil untuk nanti tabel bagian nilai akhir. Nah, nanti kita akan membuatnya yaitu pertama oke. Kemudian ini kita beri ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat frame baru. Pada saat dia akan tekan tombol simpan, maka ia akan menghasilkan sebuah frame baru yang mana dalam isinya itu data tersimpan. Nah, sebelum itu karena masih error, karena kita sini kita membuat fungsinya, kita hapus terlebih dahulu saja. Nah, di sini kita memanggil yaitu option pane dot show message dialog. Nah, yang mana dalamnya itu berupa new jframe. Ya, kemudian ia memiliki pesan panggilan beberapa yaitu data tersimpan. Oke. Nah, baiklah, di sini kita akan membuat fungsi yaitu untuk menghitung nilainya, yaitu dengan cara pertama yaitu membuat bentuk private char. Mengapa ini char? Karena nanti akan pada hasil hitung nilainya
dia nanti akan membentuk sebuah karakter, yaitu berupa huruf A, B, C, D. Nah, di sini kita membuat private char yang itu berupa private char hitung nilai. Fungsinya yang kemudian di dalamnya terdapat berupa integer nilai TS sama dengan integer dot itu parse integer, yang mana di sini kita memanggil yaitu untuk mendapatkan nilainya yaitu pada c text field 2 dot get text. Oke, kemudian tinggal sisa. Nah, begitu juga untuk integer dari nilai UAS-nya sama dengan integer dot parse, yang mana ini kita panggil dari jtext field 3. Nah, kemudian dot get text. Nah, kemudian ini. Nah, kemudian untuk integer totalnya. Nah, di sini kita dapat memanggil yaitu integer total yaitu nilai UTS tambah nilai UAS. Oke. Nah, nilai UTS ditambah nilai UAS, kemana ini kita kasih saya terlebih kemudian ini dibagi 2. Oke. Nah, setelah itu di sini kita membuat perumpamaan ataupun percabangannya. Yang pertama kita menginsersi itu berupa char nilai ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita membuat if dalam kurung total lebih dari sama dengan 80, maka si nilai ini nanti akan bernilai A. Nah, inilah fungsi dari karakter, mengapa kita tadi membuat karakter. Nah, kemudian else if-nya lagi kita buat. Else if apabila total untuk nilai B-nya di sini kita membuat itu lebih dari 70 ya. Nah, dan total kurang dari 80, maka di sini si nilainya akan bernilai B. Oke. Kemudian else if lagi yaitu apabila si total lebih dari apabila si ini lebih dari bernilai 55 deh, bernilai dari 60, dan si total ini kurang dari berapa ya, kurang dari 70 ya. Maka di sini nanti nilainya akan menampilkan nilai C. Nah, selanjutnya yaitu else if untuk total lebih dari sama dengan 50 dan total kurang dari 60, maka nanti nilainya akan memanggil nilai D.
Nah, sementara itu, untuk else-nya, kita selain dari nilai ini, maka si nilai akan menghasilkan sama dengan E. Nah, kemudian ia akan mereturn ke nilai kembali. Oke. Oh, ini titik komanya. Nah, sudah selesai. Nah, di sini sekarang kita tinggal memanggil untuk fungsi dari hitung nilainya saja. Iya. Oke. Nah, karena sudah selesai, selanjutnya mari coba untuk kita run programnya. Sini, kemudian ini run file. Nah, ini dapat kita lihat yaitu pertama kita akan menambahkan nama saya sendiri, yaitu Rifki Aprori. Nah, nilai UTS saya misalnya yaitu 85, nilai UAS saya yaitu 80, kemudian saya simpan. Oke, nah di sini sudah terlihat yaitu Rifki Aprori sudah tersimpan pada teknik informatika, yaitu memiliki nilai A. Kemudian contohnya lagi, yaitu misalnya Agil Saputra. Nah, ia berasal dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, ia memiliki nilai 75, juga 60. Kemudian kita simpan. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya nilainya yaitu bernilai C. Nah, mungkin cukup sekianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.